Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Subhan Yusuf di channel Layarku TV. Kali ini kita di Rindra Hotel dan luar biasa karena suhu ini di pariwisata semua hadir. Anak muda really smart. Seperti apa Sulsel dan Makassar ke depan? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Layarku TV, ada dua narasumber. Dua-duanya masih muda, dua-duanya orang dagang. Pertama, Om Devo Kadafi, beliau adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau masih sangat muda. Dan di samping beliau ada Pak Muhammad Rum sebagai Kadis Pariwisata Kota Makassar. Lebih muda lagi. Lebih muda lagi. Beliau itu 1983 kalau tidak salah, tepat pada tanggal 10 Betul, November. hari lawan beliau lagi. Tapi kemudian mereka ini kayak berpaket semenjak masih kabit dulu ya. Iya, betul. Sama-sama Betul. demo dan sering berdiskus. Iya. Ini ketemu. Satu sekretaris, sekarang satu kepala dinas. Iya. Nah, kita sapa dulu Om Devo, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Om. Sehat. Ini ada Wonderful Indonesia, kemudian di sana Ekspor Makassar. Explore Makassar. Mereka sudah prepare. Mau diapakan ini setelah COVID kemarin? Benar-benar kita jatuh. Iya. Karena kemarin saya masih ingat pernyataan Iya. Pak Devo, 81% pendapatan PAD dari pariwisata itu hilang. Betul. Kemudian 60% di karyawan dirumahkan. Nah, sekarang sudah mulai ini di kolam nanti Iya. sudah bisa diambil. Mulai sekarang banyak mandi di Rindra, jadi bisa dilihat nanti. Jadi kalau Nah, ada itu noise-nya ini adalah suara orang berwisata. berwisata. Orang bahagia karena bisa liburan. Baik. Om Devo, Iya. kita kan punya tema hari ini yaitu strategi Jitu. Dinas Pariwisata mempercepat Iya. pertumbuhan ekonomi pasca COVID. Iya. Nah, boleh tahu tidak Iya. seperti apa sih sekarang? Dan ini tadi dilihat bahwa sudah ada ribut. Siap. Gembira akibat ya kemarin kan tidak ada seperti ini. Oh iya, betul. Betul. Jadi paling pertama makasih banyak Om Subhan udah diundang. Saya sama Pak Rum ini tentu bahagia sekali karena kenapa? Salah satu strategi kami untuk bagaimana menghidupkan kembali pariwisata adalah keterlibatan media. Baik. Nggak mungkin Pak Rum dengan saya bisa bekerja dengan baik kalau media nggak ada. Baik. Nah, inilah salah satu bukti bahwa kalau kita mau jalan sama-sama, kita mau sinergi sama-sama, pasti semuanya bisa. Siap. Gitu ya. Terus yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa tahun lalu itu kan kita benar-benar terpuruk. Angkanya 81% pendapatan dari sektor kepariwisataan itu menurun, hilang. Kemudian hampir 63% itu dirumahkan. Baik. Tahun ini kita melihat sudah ada perbaikan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Baik. Kemarin kita sempat mencatat bahwa kurang lebih itu sekarang orang berwisata itu sudah hampir di beberapa destinasi sudah hampir mencapai sekitar 50 sampai 70% kembali. Iya, kembali seperti sebelum pandemi. Oke. Nah, ini kan berarti sudah mulai gairah berwisata itu mudah muncul. Nah, kami dari Dinas Pariwisata harus memastikan nih ada dua. Yang paling pertama, kesiapan dari semua destinasi. Baik. Siap untuk menerima wisatawan. Baik dari sarana prasarananya, kan 2 tahun lebih dengan kondisi tertutup, kan pasti banyak sarana yang mungkin rusak, banyak sarana yang mungkin tidak diurus, banyak yang mesti sudah diganti. Ini kita pastikan semuanya harus back to normal. Kemudian yang kedua tentu saja kita mendorong juga semua destinasi, semua tempat-tempat wisata itu memastikan bahwa protokol kesehatan harus dijalankan. Kan kita belum lepas nih. Nah, ini yang dua yang kami dorong. Tentu saja saya sangat terbantu karena seperti Pak Kadis Pariwisata Kota Makassar, ini ada Om Rum beserta teman-teman di Dinas Pariwisata Kabupaten Kota lainnya. Kami sudah bersepakat bahwa kami jalan sama-sama. Nggak ada lagi bahwa
ada sekat ini Kota Makassar sendiri, ini provinsi, ini Kabupaten Luwu Timur, ini enggak. Kami pokoknya sekarang kami pariwisata Sulawesi Selatan. Tujuannya hanya satu, kita bangkitkan ekonomi pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Kita jadikan pariwisata sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi. Dan Om Devo rasa bahwa ini seperti Pak Kadis ini dan lain-lain itu enjoy orangnya dan enak diajak untuk diskus. Sekarang kalau tidak enjoy malah ditinggal, Om. Bisa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. TV dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan sangat senang sore ini karena benar-benar saya membanggakan kedua narasumber kita. Jujur, saya tidak main bahwa karir mereka juga tidak langsung jadi kadis, tidak langsung jadi sekdis. Mereka meniti karir dengan susah payah dan didasari dengan prestasi luar biasa. Om Bro, Siap. ini sebenarnya sangat muda beliau. Saya sampaikan tadi 83 loh lahirnya. Kemudian tapi karena memang dia awet muda, memang seperti inilah mereka berdua ini. Belum. Ini Makassar kan Pak Wali ini sekarang lagi gencar-gencarnya F8. Kemudian ada beberapa yang harus dibangkitkan. Seperti bagaimana pariwisata untuk mendukung organisasi pariwisata, Asita dan lain-lain. Langkah Makassar seperti apa sih? Iya, jadi kita punya strategi gitu nih, Pak Suban. Baik. Strateginya adalah langsung dekat dengan industri. Langsung Targetnya dekat industri, karena industri yang paling kena kemarin. Kalau pemerintah itu tidak. Pemerintah secara APBD bahkan punya dana BTT, gitu. Tapi industri tidak ada dana talangannya. Ya. Seperti disampaikan Pak Devo tadi, 60 dirumahkan, PAD berkurang. Nah, jadi pemerintah juga berkepentingan akhirnya. Secara ekonomi, secara lokal income. Ini luar biasa. Nah, sehingga kita harus membantu industri langsung. Nah, kita punya strategi namanya fasilitasi pemasaran bagi industri pariwisata baik dalam dan luar negeri. Ini luar biasa. Jadi ruang lingkupnya besar, fasilitasi pemasaran. Jadi kita membantu industri, ada tahun ini kurang lebih 70, bekerja sama dengan Asita, PARI, Astindo, dan beberapa asosiasi kepariwisataan lainnya yang berbasis industri. Itu untuk melakukan pemasaran di kota-kota yang disepakati oleh asosiasi tersebut. Jadi asosiasi yang menentukan? Menentukan. Anggarannya? Anggaran APBD Kota Makassar. Luar biasa. Nah, ini luar biasa loh, kalau begini Om Devo ya. Karena sekali lagi Pak Wali Kota mengatakan bahwa industri yang bergerak secara ekonomi. Gitu, karena yang memberikan lokal income buat kita adalah industri. Ujung tombaknya kan ada di industri. Mereka ini. Jadi kalau kita anggaplah kita buang APBD-nya 1M. Kita tahu pajak hotel itu berapa? Kurang lebih 80M. Betul. Jadi kalau dipakai 1M untuk melakukan giat pemasaran yang langsung sama industri, tidak ada salahnya karena menghasilkan 80. Baik. Gitu. Jadi bukan lagi pemerintah. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulasi saja, regulatornya. Gitu. Jadi itu satu strateginya. Kedua, perbanyak event, membantu event. Event-event itu ada dua, ada dari pemerintah sendiri. Kita sudah lapor ke Pak Devo di provinsi, kita punya 50 kalender of event tahun ini. Terus kemudian saya info Ki dari tanggal 8 Januari sampai 29 Juni kemarin itu total event yang dibuat oleh pihak luar di luar pemerintah itu 46 event. Bayangkan Ki, berapa banyak uang yang terputar, berapa banyak tenaga kerja yang terserap dari event itu. Kenapa jadi event jadi kedua? Kenapa? Karena Makassar ini kota mais. Iya, betul. Kalau teman-teman hotel bisa kita review 1 minggu kemarin nih, Prodikal minggu terakhir bulan Juni. Itu full okupansi. Rindra, saya cek ke Pak GM itu saja di Rindra di sini mendekati 80. Ini Rindra ini yang paling high price gitu. Tapi yang lain itu full. Tadi habis ketemu dengan beberapa teman-teman hotel, 1 minggu kemarin full, bahkan ngelempar. Wah, ini kabar gembira sekali buat kita di pariwisata, seperti baik itu di provinsi maupun di kota, karena kita tidak ada lain selain memenuhi kebutuhan bisnisnya para industri pariwisata. Itu yang kita inginkan, bukan pemerintah, karena alurnya lewat industri balik ke pemerintah. Gitu, untuk masyarakat. Baik. Ini ciri-ciri memang pemerintahan yang cerdas. Ketika organisasi ini penghasil uang kolaps, pemerintah memberikan subsidi karena uangnya juga lari ke betul. Kan? Betul. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Rayaku TV masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Saya masuk ke ada fenomena. Kita jalan kemarin ke beberapa hotel. Ternyata di semua hotel di Makassar, pemirsa, di mana-mana Anda berada, ada UMKM. Jadi misalkan ada tamu dari Jakarta, Ada pojok UMKM. ya ada pojoknya. Nggak perlu keluar lagi, harus ya cukup belanja di situ. Tapi Iya. kita mesti apa namanya mendengarkan penjelasan dua smart narasumber kita ini, karena saya tahu benar ini tidak mungkin jadi begitu saja. Iya. Malah di Makassar saya dengar dikuatkan dengan perwali. Iya, betul. Please, Devo yang duluan. Jadi Nanti. paling pertama adalah ini kan bagian dari kesepakatan kami dengan seluruh stakeholder. Baik. Bagaimana kita bersepakat untuk sinergi. Salah satu sinerginya ini semua aset area-area yang ada di hotel itu boleh dimanfaatkan untuk UMKM. Itu memang kita minta. Baik. Kira-kira bulan Desember tahun lalu lah kalau saya tidak salah, kita udah ini bahwa tolong berikan ruang-ruang, dan itu hotel semua menyambut karena kan hotel juga berkepentingan kan dengan UMKM ini. Nah, yang kedua kami sangat bahagia karena usulan inisiasi ini diambil oleh kabupaten kota dan diperkuat dengan Perwali. Kayak di Makassar kan diperkuat dengan Perwali. Ini tentu saja akan lebih mudah buat kami di provinsi untuk menjadikan Makassar sebagai percontohan buat kabupaten lain atau kota-kota lain di Sulawesi Selatan. Kami tinggal itu Makassar aja bisa, kenapa yang lain apalagi yang lain gitu. Nah, inilah cara sebenarnya kita menjadikan pariwisata ini menjadi lokomotifnya. Jadi kalau pariwisata bergerak, ikutan di belakangnya ini kan banyak gitu. Pedagang yang pemasok yang ada di hotel akan masuk gitu. Penjual beras ada, daging ada, Betul. semua. Semuanya ada gitu. Jadi kita mau langsung pariwisata yang jadi lokomotif untuk kebangkitan ekonominya Baik. gitu. Thank you Om Depo. Om Rum, Ya. tapi Jadi kalau kita di tahun ini ada kerjasama dengan 10 hotel. Hotelnya itu ada ada Arbor, Horizon, Almadera, Max One, Tri Hotel, Gamara, Aston, Grand Palace, Artama, sama Jolin. Itu yang akan buat booth menyesuaikan dengan lokasi hotelnya. Itu yang sudah selesai full itu ada di Gamara, proses sekarang di Almadera. Jadi UMKM yang mana yang akan mengisi? Ini kan pertanyaan kedua. Oke, sudah ada stall yang disediakan atau tempat yang disediakan sama hotel. UMKM yang berada di sekitar hotel tersebut. Kenapa? Karena konsep yang dari kita ini kan bagaimana hotel-hotel ini juga tidak terganggu Ya. dari segi secara pelayanan dan estetika. Ya. Ini kan jadi persoalan nih. Kalau orang banyak di situ, semua menjaga maunya, Ya. menjaga barangnya itu kan Ya. enggak estetik. Jadi kita harus menyelesaikan dengan standar hospitality hotel. Jadi kita menggunakan QR code di masing-masing produk. Jadi pakai QR code. Ya, itu tersambung dengan WhatsApp bisnisnya mereka. baik. Memang yang ditampilkan di UMKM itu adalah produk unggulan di UMKM tersebut. Produk unggulannya. Misalnya saya tempat tisu dari Eceng Gondok nih unggulannya. Tapi saya kan jual sarung sutra juga. Tapi itu nanti ditawarkan pada saat proses pembicaraan dengan si calon customer. Ya. Gitu, dan dibawalah barangnya di lobi hotel, transaksinya di lobi hotel. Jadi hotel tidak memerlukan lagi manpower untuk menjaga UMKM itu. Bayangkan berarti hotel hanya menyediakan tempat. Berarti dari segi hal-hal yang diperlukan sama hotel tidak ada yang memberatkan. Bahkan mereka membantu industri gitu. Jadi polanya seperti itu. Luar biasa. Ini komitmen dari Pemkab Sulsel dan kebetulan Kota Makassar yang kita undang ke sini. Pemerintahnya sangat-sangat care untuk kemudian membangkitkan ekonomi pasca COVID. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rayaku TV, masih sangat menarik apa yang kita bahas kali ini, terutama komitmen pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Makassar untuk kemudian membangkitkan perekonomian pasca COVID-19, terutama di pariwisata. Kita ke Pak Kadis, Kota Makassar. Kadis Pariwisata Kota Makassar, Om Rum, ada event besar yang mau digelar yang orang sudah tahu sebenarnya, F8. Dan juga ada wali kota Makassar, yaitu membangkitkan ekonomi melalui 1000 lorong Wisata. wisata.
Bisa dijelaskan dah, supaya pemirsa kita tahu. Ya, jadi F8 ini muncul kembali setelah 2020 vakum, 2021 vakum, karena semua memang hampir vakum seluruh festival, apalagi festival besar. Ya. Kembali lagi tanggal 7 sampai 11 September, 5 hari. Dan berkat dukungan semuanya termasuk provinsi, kita bisa masuk di top 10 karena kita difasilitasi oleh pemerintah provinsi pada saat kita pitching atau bertaruh gini, war dengan event-event daerah lain, karena kita bertarung ini hampir 500 event. Kita bertarung dan alhamdulillah masuk top 10. Ini kebanggaan kita semua, kebanggaan Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia Timur. Karena yang masuk di Indonesia Timur itu cuma satu-satunya event dari Indonesia Timur di top 10 gitu. Ini kebanggaan kita semua. Jadi F8 ini sudah mulai bekerja, teman-teman dari PT Festival 8, saya mengatakan PT karena F8 itu sekarang sudah swasta. Pemerintah itu lebih kepada sifat dukungan, tetapi karena ini lahir dari rahim pemerintah, tetap pemerintah juga bekerja sama, karena fungsi pemerintah itu yang baik adalah memfasilitasi, terus sudah itu memfasilitasi yang lain. Jadi nanti akan ada banyak event-event lain gitu, tidak hanya F8, nanti akan muncul event lain juga. Jadi kami lagi berkonsentrasi menciptakan event lain, tetapi tidak melupakan F8, tetap mensupport F8 juga. Sekarang posisi terakhir F8 itu kemarin kita dikunjungi tim Jawa Barat. Tim Jawa Barat itu kan banyak bawa rombongan. Kenapa? Karena mereka saja datang survei lokasi sampai dengan mau tahu detail acara, karena rencana Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil akan hadir selama pelaksanaan F8 ini. Sesuatu yang menarik bahwa F8 ternyata masih punya magnet yang sangat besar buat para tokoh-tokoh secara nasional ini untuk bisa panggung di tempat F8. Terus kemudian untuk program selanjutnya adalah 1000 lorong wisata di tiap tahun. Yang di tiap tahun. Jadi selama RPJMD itu ada 5.000 targetnya. Bagaimana? Kenapa membuat lorong? Gimana caranya? Ini pertanyaan yang selalu muncul nih. Bagaimana caranya? Nah, nanti sama semua. Bagaimana cara orang mau datang ke lorong satu? Lorongnya mempunyai potensi yang berbeda. Sekarang Pak Camat dan Pak Lurah ini sudah memasukkan data. Kita punya big data tentang lorong wisata. Terus kemudian kelihatan dari data yang sekarang itu semua punya potensi yang berbeda. Memang sama-sama kuliner, tapi kulinernya berbeda. Yang satu nasi kuning, yang satu kondro misalnya di lorong itu ada, dan itu terbukti memang dari data yang masuk sekarang. Contoh kita udah prototipe kemarin di ulang tahun kota di 9 November di Bakso Iyam Bamba Puang. Terakhir kita kemarin sudah survei lagi di lorong 3 di Dentata 3 lorong 2 itu Baruganya Bu Umu, Baruga Kaluarang, anunya Pak Redo, Batara Goa. Itu juga masuk di lorong wisata. Jadi atraksinya adalah atraksi budaya. Bahkan di sana ada makam Haji Bau dan Dentata ada dalam lorong. Kalau orang pariwisata itu nanggapnya itu attraction. Ada main attraction 2 yang bisa dijual untuk orang datang. Bisa tinggal menjadi dibenahi. Storytelling lagi. Ada storytelling bahwa, Haji Bau itu siapa? Dentata itu siapa? Gitu. Terus kenapa ada Baruga Kaluarang? Ternyata uang 100.000 yang ada tarif Pakarena di situ diambil di situ di Baruga Kaluarang. Itu nilai historikalnya tinggi sekali dalam lorong. Jadi siapa bilang lorong tidak bisa menjadi destinasi? Bisa. Karena itu tadi kita ini kota urban, kota yang modern. Kita harus menciptakan man-made tourism man-made gitu. Kalau kita berkaca sama alam, iya kita punya pulau. Kita juga benahi juga pulau, tapi kita tidak mau kekurangan produk karena tadi seperti Pak Depo bilang, kita ciptakan destinasi. Ya, teman-teman yang di daerah kabupaten lain enak punya cars, punya ini. Nah, kita nggak punya cars, gunung nggak punya, ya kan? Iya, kita harus create something, dan itu dilakukan sama Pak Wali melalui program lorong wisata, dan itu dikerjakan oleh 50 SKPD Kota Makassar, bukan cuma digebukin. Jadi kayak Capil. Capil itu masuk, apa hubungannya Capil di lorong wisata? Ya kan orang banyak bertanya. Capil itu untuk mendata semua orang yang berada di program lorong wisata punya dokumen kependudukan. Ini sekalian masuk. Itu jangan sampai orang yang di dalam lorong itu tidak punya dokumen kependudukan. Nah, mereka bertransaksi sama orang lain. Bayangkan seperti itu sampai sebenarnya sekali dayung 3 bulan terlampau gitu. Terus penduduk di Makassar juga bisa didata yang benar. Didata yang benar-benar yang punya penduduk gitu. Terus kemudian orang-orang yang misalnya butuh skill training. Skill training kan tidak cuma ada di Dispar, ada di tenaga kerja, ada di koperasi, ada di SKPD lain. Itu lokus untuk mencari pelatih yang di training dari lorong wisata. Terus saya nggak punya lorong, ya nanti tetap akan ada, tapi yang diutamakan lorong wisata untuk dilatih skill training.
Gitu. Jadi Luar programnya biasa. begitu, itu salah satu. Untuk target F8, kita kan mungkin ada target berapa negara lagi. Kalau negara kata Pak Wali kita nggak muluk-muluk Iya. dulu. Kenapa kita minimal undang Iya. duta-duta besar saja Iya, dulu datang? betul, betul. Karena menyangkut border. Iya. Nggak ada Belum beberapa, dibuka semua. belum dibuka semuanya. Iya. Minimal kemarin Pak Duta Besar Prancis sudah menerima undangan kita. Terus ya, Ibu Konjen Australia sudah meneruskan ke Ibu Duta Besar Australia. Juga sudah beberapa duta besar ya, terutama yang punya konjen, baik itu konjen kehormatan, konsul kehormatan maupun konjen itu sudah diteruskan ke duta besar di Jakarta gitu. Jadi untuk kabupaten kota sampai saat ini yang ready itu Jawa Barat, Palembang, Sumatera Utara. Kalau nggak salah kita habis ngomong sama ininya, mereka lagi prepare Palembang. Itu rata-rata mau mengirimkan pegelaran budaya. Berarti kalau pegelaran budaya tidak mungkin dia menarik 5 orang. Iya. Kalau kayak Jawa Barat saja kita estimasi di bawah 30, berarti 15 kamar lagi laku. Gitu. Pemirsa yang depan mana kita masih akan mendengarkan Pak Depo soal grand design seperti apa pariwisata sosial ke depan. Baik, pemirsa Realco TV masih bersama dua narasumber kita luar biasa ini. Serius. Sangat banyak info yang kita dapatkan dan yang paling penting adalah real ini komitmennya pemerintah. Iya. Tidak main-main. Sampai kemudian organisasi-organisasi di kepariwisataan itu diberi anggaran, Iya. stimulan dana, kemudian bagaimana bagi kembali. Iya. Tapi kita mau tanya Om Depo ini, Om Depo, Iya. grand design-nya pariwisata Sulsel ke depan. Iya. Saya dengar-dengar akan ada beberapa new destination Iya. yang menjadi fokus Iya. place. Jadi kalau kami sekarang ini di Dinas Pariwisata Provinsi itu betul-betul sudah fokus bagaimana mengembangkan destinasi baru. Baik. Kita akan dorong bagaimana destinasi baru yang ada di kabupaten kota itu akan kita kembangkan. Tentu saja kan tidak semua bisa langsung. Ada tahapan-tahapan. Yang kedua ada potensi yang memang bisa dilakukan. Saya ambilkan contoh, sekarang kami lagi mendorong untuk kawasan Jeneponto. Itu menjadi new epicentrum pariwisata untuk wilayah selatan. Kenapa? Pas kita jalan ke Jeneponto sekarang, itu sudah pengembangan pariwisatanya sudah jauh lebih maju dibandingkan kita lihat 10 tahun lalu. Kami akan kembangkan ke depannya, kawasan Pantai Malasoro. Itu menjadi kawasan untuk pengembangan kitesurfing, sport tourism. Anda bermain kitesurfing di Malasoro ini, anginnya terbaik nomor 2 di dunia, bos. Terbaik nomor 2. Nomor 2 terbaik di dunia, di bawah Brasil. Dan rencananya Agustus ini akan kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata Jeneponto untuk membuat sebuah event di sana namanya Bumi Turatea Wonderful Event di sana. Tujuannya apa? Jeneponto harus menjadi sebuah destinasi baru. Jadi orang yang mau ke selatan, yang mau ke Bira, yang mau ke Selayar, itu ada satu destinasi lagi tengahnya. Dan ini yang kita akan persiapkan Jeneponto. Sama juga dengan yang ada di kawasan, mungkin kawasan antara Bone, Sopeng, Wajo. Sopeng akan kita dorong menjadi kawasan destinasi agro tourism di sana. Bagaimana? Desa-desa wisatanya yang masuk dalam desa wisata yang kemarin yang diumumkan, ada beberapa kan yang dari Sopeng. Ini yang akan kita dorong menjadi sebuah destinasi baru. Intinya kita akan dorong bagaimana destinasi-destinasi baru di setiap kabupaten kota akan bermunculan, khususnya kayak tadi disampaikan Om Rum, Makassar tidak punya sumber daya alam yang bisa untuk menunjang, tapi strateginya kita kan Makassar and Beyond. Makassar ini nggak bisa dipisahkan lagi dengan Maros, dengan Goa. Jualannya ini harus 3 kita buat ya. Jadi kita siapkan untuk destinasinya Makassar, kita supportnya itu dengan Geopark Maros Pangkep. Ini yang akan kita dorong menjadi dengan goanya, dengan kebudayaannya gitu. Jadi intinya kita akan membuat destinasi-destinasi baru yang akan membuat orang akan datang kembali ke Sulawesi Selatan di luar dari beberapa event yang memang selama ini menjadi event nasional kita atau kalender nasional kita, tapi karena ada pandemi akhirnya harus berhenti. Itu kita hidupkan kembali, seperti Lovely Toraja itu akan dihidupkan kembali,
kemudian Beautiful Malino itu akan dihidupkan kembali, Bira Sunset Run itu akan dihidupkan kembali. Intinya kita menginginkan orang semua akan datang kembali ke Sulawesi Selatan dengan daya tarik utamanya Kota Makassar dengan banyaknya eventnya. Jadi ini adalah enaknya kalau anak muda. Iya. Ini memang enak kalau anak muda. Nggak banyak formalitas, lari Siap. cepat. Tidak ada urus. Gaspol kalau Pak Menteri bilang gaspol. Gercep geber gaspol. Oke. Siap. Harapan ke depan, Depok. Kami tentu saja berharap sinergi yang dibangun oleh Dinas Pariwisata mulai dari provinsi sampai di tingkat kabupaten kota ini tentu saja akan semakin bagus ke depan. Kita sudah melihat, kita baru jalan saja membangun komitmen yang hal-hal yang kecilnya saja itu sudah berimpact yang sangat besar. Tentu saja kalau ini bisa lebih ditingkatkan lagi sinerginya, komitmen jalan bersamanya, tidak ada lagi sekat-sekat administrasi antara satu daerah dengan kabupaten lain, dengan daerah kota. Saya rasa ini hanya persoalan waktu, Sulsel akan kembali menjadi salah satu destinasi utama di Indonesia. Dan kita melihat peluang itu ada. Kenapa? Ada Makassar yang mendorong dengan segala macam eventnya, ada daerah-daerah dengan kekayaan alamnya, kemudian ditambah lagi dengan keunikan budaya kita. Nggak ada yang kalah kulinernya Makassar. Baik. Itu hebatnya Baik. kita. Ya, luar biasa. Om Brum, harapan Pak Kadis ke depan. Iya. Gimana pariwisata pasca badai COVID itu? Silakan. Sudah pasti kita berharap normalnya seperti 2019 bahkan 2018 lah. Iya. Karena menurut saya dari saya kurang lebih 11 tahun di Dispar itu 2018 itu tahun paling terbaik. Ya. Paling Puncak, terbaik. puncak tuh. Pamungkas. Ya. Data kita kalau datanya pasti Pak Devo juga lihat data Ya. 2018 itu data terbaik. Ya. Baik dari PAD, angka kunjungan itu terbaik sekali gitu. Ya. Jadi kita berharap minimal seperti tahun 2015 pencapaian kita. Terus kemudian kolaborasi dan kolaborasi sama-sama antara kabupaten kota itu semakin menyatu. Ya. Kenapa itu tadi? Kami sudah menawarkan ke teman-teman lain juga. Ayo, kalau kalian terkendala dana, Makassar bisa. Baik. Gitu. Misalnya mau bikin flyers Makassar Maros atau Makassar Goa, Makassar Geopark, itu kita bisa. Ayo jualan bersama karena biar bagaimana Makassar yang mendapatkan dampak-dampak positifnya karena mulai dari hotel, travel, rental mobil itu di Makassar. Jadi kolaborasi dan kolaborasinya harus makin nyata seperti itu. Luar biasa pemirsa. Sebenarnya banyak mau dikaji kali ini, tapi karena waktu juga, Om Devo sekali lagi. Siap, thank you terima so much. kasih Siap, Om Om. Suban. Siap. Saya bangga dua narasumber kita. Dua-duanya orang cerdas, dua-duanya anak muda, gaspol. Gaspol. Siap. Saya Suban Yusuf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.